Oke, saya akan share screen. Ya, udah kelihatan nggak di sana? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kita akan bahas mengenai iterasi atau looping. Ya, ya simpelnya ini adalah sebuah sesuatu yang dilakukan secara berulang, ya, iteratif atau loop. Ya, loop itu kan kalau rangkaian listrik, ya kan? Loop, jadi artinya sesuatu yang siklus, ya, tidak terbuka, tertutup, jadi dia berulang secara terus-menerus. Nah, di program juga seperti itu, ya. Ada istilah iterasi atau looping. Nah, kita akan bahas ini malam ini, ya. Oke, ya. Nah, jadi eh, malam hari ini kita akan diskusi sedikit mengenai konsep dari iterasi itu apa. Nah, untuk melakukan iterasi ada dua kontrol yang biasa digunakan. Biasa menggunakan while atau menggunakan for, ya. Jadi looping atau iterasi biasa menggunakan dua, bisa menggunakan while construct atau menggunakan for construct, ya. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang sebelumnya kita menggunakan if dan juga switch itu biasa untuk branches, ya, atau percabangan. Jadi selain untuk percabangan yang biasa kita gunakan untuk membuat keputusan, komputer juga dapat diprogram untuk melakukan perintah berulang. Ya, jadi kalau di minggu lalu kita udah belajar bagaimana menentukan suatu nilai, apakah dia dapat kategorinya baik, buruk, atau A berdasarkan range nilai. Artinya di situ kita membuat keputusan berdasarkan range nilai. Nah, kita menerapkan if construct di situ, ya, menggunakan percabangan. Nah, selain menggunakan percabangan untuk pengambilan keputusan, kita juga bisa menggunakan memprogram komputer untuk melakukan perintah secara berulang, ya. Nah, jadi dalam komputasi numerik, pengulangan tersebut biasanya dilakukan untuk memperbaiki hasil estimasi. Nah, pengulangan ini biasa disebut dengan iterasi atau looping. Simpelnya begini kalau dalam algoritma. Jadi misalkan Anda masak, ya. Masak kan urutannya yang pertama, ya, Anda siapkan wajan, siapkan bahan, ya, kemudian Anda nyalain kompor, kemudian Anda masukin bahan-bahan di situ. Ya, misalnya masak nasi goreng, Anda masukin nasi, masukin bumbu-bumbu. Terus setelah Anda masukin bumbu-bumbu, apa yang Anda lakukan setelah masukin bumbu diaduk rata? Apa yang Anda lakukan biasanya setelah itu? Goreng. Apa? Masukin minyak baru digoreng. Ya, ya, Anda udah masukin minyak, digoreng, nasinya dimasukin, bumbu-bumbu dimasukin, Anda aduk-aduk, terus setelah beberapa menit, apa yang Anda lakukan setelah itu kira-kira? Makan, Pak. Di plating, plating. Dipindah ke Makan. piring. Dipindah ke Plating ke piring. piring. Kompor, Ya, Pak. Pak. Diangkat, Pak, Apa? diangkat, Masa langsung Diangkat. diangkat? ya, diangkat dulu. Dicicip, Pak. Ya, Dicicip. dicicip dulu tuh yang biasa masak tahu, ya. Pasti Anda cicip dulu kan? Kalau udah, misalkan kalau kurang, apa yang Anda lakukan? Kalau kurang asin, apa yang Anda lakukan? Ditambahkan Garam. bumbu, Pak. Anda Garam. tambahin Tambahin garam bumbu. lagi, Anda aduk-aduk lagi. Setelah Anda aduk, Anda rasain lagi. Kalau masih kurang, apa yang kita lakukan? Ditambahin lagi, Pak. Tambahin Tambah garam, lagi, Pak. Anda aduk-aduk lagi, rasain lagi. Masih kurang, tambahin lagi, aduk-aduk lagi. Sampai kita rasa sudah oke, setelah itu baru kita sajikan. Nah, iterasi itu seperti itu, ya. Jadi kita lakukan perintah berulang seperti itu, tujuannya untuk memperbaiki solusi, ya. Biasanya itu yang dimaksud dengan iterasi. Nah, contoh yang disebut dengan iterasi itu seperti ini, ya. Nah, jadi Anda lihat ini. Nah, ini kalau dia no, balik lagi ke atas, ya kan. Anda lihat ini, misalkan ini suatu start perintah. Nah, kemudian ada decision di sini, maka dia akan balik lagi ke sini. Nah, ini sampai dia memenuhi kriteria di sini, baru dia lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, itu disebut dengan iterasi itu di sini, ya, pengulangan seperti itu. Nah, iterasi secara definisinya itu merupakan perintah atau prosedur yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh penggunaan dalam komputasi numerik banyak sekali, ya. Kalau kita ngomongin komputasi numerik atau simulasi, iterasi itu pasti digunakan untuk memperbaiki solusi. Karena kalau dalam numerik itu kita mengestimasi suatu nilai dengan pertama dengan nilai yang secara kita kasih tebakan awal, kemudian tebakan awal itu akan diiterasi sampai dia mendekati solusi, ya. Nah, biasanya dalam perhitungan matematika dan vektor, biasanya kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial uh,
parsial atau partial differential equation (PDE). Biasanya kita menggunakan finite difference, finite element, atau penyelesaian matriks dengan orde tinggi. Nah, apa metode-metode ini? Nanti kita belajar lebih lanjut di metode numerik ya. Biasanya ini banyak kita gunakan dalam simulasi reservoir. Atau juga proses perhitungan berulang pada artificial intelligence, machine learning, kemudian pada optimasi dan lain sebagainya ya. Itu dunia-dunia komputasi numerik yang mana di situ banyak pengulangan ya. Nah, ada dua jenis iterasi ya. Yang pertama iterasi terbatas. Nah, nanti ini menggunakan for n ya, for n construct. Nah, ini biasanya digunakan untuk melakukan pengulangan pada proses yang telah diketahui jumlahnya. Nah, jadi iterasi terbatas ini kita sudah tentukan, misalkan pengulangannya 10 kali, artinya dia akan melakukan looping sebanyak 10 kali. Nah, itu yang dimaksud dengan iterasi terbatas. Nanti kita menggunakan for the n. Nah, kemudian ada iterasi kondisional, nanti menggunakan while n. Nah, apa itu iterasi kondisional? Nah, iterasi kondisional itu adalah iterasi yang digunakan untuk melakukan pengulangan hingga memenuhi kondisi atau syarat tertentu tanpa memperhatikan jumlah pengulangannya. Jadi, kita akan melakukan looping sampai suatu kondisi atau suatu syarat terpenuhi. Jadi, kalau misalkan sampai 100 pengulangan, syaratnya belum terpenuhi, maka apa yang terjadi? Ya, dia akan looping terus ya. Bahkan sampai akhir zaman juga nggak akan berhenti gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalau syarat belum terpenuhi maka dia akan terus looping. Nah, itu dimaksud dengan iterasi kondisional. Nah, jadi ada dua ya kalau for construct ini yang saya maksud tadi dengan iterasi terbatas. Jadi nanti misalkan ada variabel tertentu yang akan kita kasih isyarat implisit ya. Jadi mulai, interval, akhir ya biasanya seperti itu. Kemudian perintah-perintahnya apa? Lalu n. Nah, jadi kalau for seperti ini. Jadi dari mulai akhir. Misalkan variabelnya i sama dengan 1 sampai 1.210, artinya kita akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Nah, sementara kalau while kita akan tetapkan syaratnya apa? Nah, sampai syarat ini belum terpenuhi, maka perintah itu akan dieksekusi secara berulang ya. Nanti kalau dia sudah terpenuhi, maka dia akan end ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Anda bisa lihat di sini misalkan ini yang di sebelah kiri, ini for construct. Ya, ini adalah pengulangan 1 sampai 10, artinya kita akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Lalu statementnya seperti apa? Nah, dia akan mengulangi sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian dia selesai. Nah, sementara kalau while, misalkan i lebih kecil dari 10. Selama i lebih kecil dari 10, maka ini akan dieksekusi secara berulang ya. Nah, kalau nanti i-nya sudah sampai 10 atau 11, maka apa yang terjadi? Dia akan berhenti. Nah, biasanya kita tambahkan kondisi di sini ya. Nah, supaya nanti dia akan berhenti pengulangannya. Seperti itu. Nah, kita akan coba contoh yang paling sederhana dulu ya. Kita belajar dari yang gampang-gampang dulu. Nah, ini ada yang bisa lihat ini apa nih yang ada di depan komputer ini? Apa nih? Matrix. Oke, matriks apa? Matrix diagonal. Matriks diagonal. diagonal 5 kali 5 diagonal, Pak. Oh, 5 kali 5 diagonal. Matriks apa nih? Matriks? Matriks apa? Matriks tereduksi. Tereduksi gimana maksudnya tereduksi? Maksudnya matriks tereduksi itu bagaimana? Tahunya cuma tereduksi aja Pak. Soalnya materinya yang di matrik ruang dan vektor belum dijelaskan Pak yang bagian itu. Ya, gini ya. Anda lihat dulu ini matriks apa sih ini? Lihat dulu ordonya berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 5 kali 5. Oke, kita lihat dulu matriks 5 kali 5. Kemudian apa lagi yang bisa kita peroleh? 5 kali 5 terus apa lagi yang terlihat di sini? Bentuknya. Ah, bentuknya gimana? Itu yang satunya itu dia kayak model diagonal. Ya, bagian diagonalnya isinya satu semua, ya kan? Ya enggak? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Bawah 1 selalu 0. Terus apa lagi? Coba lihat ini nih. Di atas 1 Nah, 2.
Terus tadi matriks A 5 kali 5, komponen diagonalnya nilainya 1 semua ya. Terus apa lagi yang mencolok dari matriks ini? Apa lagi? Kira-kira? Seluruh elemennya itu Pak, kelibatan dan elemennya itu sama juga Pak. Nah, ini coba lihat dulu. Masa nggak bisa lihat nih kan? Ini Anda lihat dulu, 5 kali 5, kemudian komponen diagonalnya isinya 1, kemudian sebelah diagonal, nilainya berapa? Sebelah diagonal. Dua. Berapa? 2. Selainnya 0, ya kan? Nah, jadi Anda lihat di sini, ini adalah sesuatu yang berulang, ya kan? Jadi terpola. Nah, biasanya kalau kita bikin matriks di MATLAB kan, kita inputnya satu-satu ya. Nah, tentu saja itu lama. Nah, kita akan coba menggunakan for and while untuk membuat matriks ini ya. Nah, berarti bagaimana caranya kira-kira? Kalau kita breakdown dulu, kita coba menggunakan for ya. For tadi untuk iterasi yang seperti apa? For tadi gimana? Yang sudah diketahui batasnya. Oke, jadi yang sudah kita tentukan, yang sudah kita tahu berapa kali pengulangannya. Nah, jadi kita lihat di sini komponen diagonalnya ada berapa nih? Ada apa? Ada berapa? Ada 5. ada 5. Nah, kita lihat berarti ada 5 nih ya. Ada 5. Kemudian yang sebelah diagonalnya ada berapa nih? Ada 4. ada 4. Nah, jadi kira-kira caranya gimana nih supaya kita bisa membuat matriks seperti menggunakan looping atau menggunakan iterasi tanpa perlu memasukkan secara manual. Kira-kira gimana? Tadi kita sudah dapat ini ukuran 5 kali 5, komponen diagonalnya 5, kemudian sebelah diagonal nilainya 4 gitu. Kira-kira gimana? Kalau menggunakan for. Berarti gimana? Kita akan melakukan pengulangan berapa banyak berarti? 5. Berapa banyak kira-kira? 25, Pak. Kebanyakan. Ya, Anda lihat aja nih. Satunya ada berapa di sini? Satunya ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Duanya ada berapa? Ada 4. Berarti kita akan mengisi komponen diagonal sebanyak 5 kali sama dengan 1, dan sebelahnya diagonal sama dengan 2, ada 4 kali. Nah, jadi langkah pertama gimana berarti? Kira-kira dulu. Apa yang idenya? Nah, S-nya sama dengan jadi idenya kita buat dulu matriks A yang isinya 5 kali 5, isinya 0 semua. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk A isinya 0 semua, nah, lalu kita isi bagian diagonalnya dengan semua diagonalnya dengan angka 1, dan komponen sebelah diagonal nilainya 2 semua ya. Jadi seperti itu. Jadi kita melakukan pengulangannya di situ. Nah, masih ingat kalau di MATLAB bagaimana kalau mau membuat matriks yang isinya 0 semua? Menggunakan perintah apa? Apa? Zeros. Menggunakan zeros ya. Jadi kita akan membuat matriks zeros ya yang isinya 0 semua ya. Oke, coba perhatikan di sini. Nanti Anda ulangi ya di situ di laptop Anda. Sudah terlihat di sana? Sudah. Oke. Jadi caranya kita akan membuat matriks 5 kali 5 dulu, matriks 5 kali 5. Oke. Ya. Dengan yang isinya 0 semua. Nah, kemudian komponen diagonalnya akan kita isi dengan 1. Lalu komponen sebelahnya, ya sebelah diagonal akan kita isi dengan 2. Ya. Jadi tadi kita definisikan dulu matriks A isinya 0 semua, ukuran 5 kali 5. Berarti gimana itu? A sama dengan apa? Masih ingat? Tadi apa? A sama dengan? Zeros. Function 5,5. Ya. Jadi kita akan membuat matriks A yang nilainya 0 semua. Ya. Kemudian isinya 0 ya. Nah, kalau kita mau cek, kita blok dulu di sini. Oke. Nah, lalu kita evaluate. Nah, jadi ini sudah benar ya. Jadi akan muncul di sini matriks 5 kali 5 yang isinya 0 semua. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian diagonalnya dengan angka 1.
Nah, tadi angka satunya ada berapa? Angka satunya ada berapa tadi? Ada 5. Oke, 5, Pak. berarti kalau ada 5, berarti kita melakukan pengulangan seberapa banyak? 5. 5 kali, Pak. Juga. Nah, Kali, Pak. kita gunakan for dan for ya. Jadi kita akan gunakan for i. Di sini variabel i untuk menunjukkan indeks matriks ya. Kita akan melakukan sebanyak 5 kali ya. 1 sampai 5. Oke. Nah, kemudian yang isinya 1 itu apa saja? Komponen apa saja? Yang isinya 1. Apa saja yang isinya 1 tadi? Komponen apa tadi yang isinya 1? Diagonal, Pak. Nah, berarti Ya. apa aja itu? Berarti A11, lalu 22, A22, 33, A33, A44 dan 44, A55. 55. Nah, kalau di 55. sini I adalah 1 sampai 5, maka kita akan mengisi bagian I, ya. Jadi kita lihat di sini ya, I, artinya indeks yang I, ya A1, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 tadi sama dengan 1 ya. Nah, jadi I ini adalah indeks yang bergerak ya, dia bergerak dari 1 sampai 5. Jadi kalau nanti mulainya I sama dengan 1, maka ini juga sama dengan 1. A1,1 maka akan terisi ya. Nah, kalau tidak percaya kita akan coba di sini ya. Nah, kita lihat dulu, lalu kita masukin ya. Nah, coba lihat di bagian comment window-nya. Oke, ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ya, bahwa dia bergerak sebanyak 5 kali ya. Jadi ini saat I sama dengan 1, nah dia akan mengisi A1,1. Nah, Anda lihat di sini ya, keisi. Nah, kemudian I sama dengan 2, nah dia akan mengisi bagian ini, A2,2. Nah, kemudian ketika yang ketiga, seterusnya A3,3, A4,4, dan A5,5 isinya 1 semua. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apakah sudah selesai tadi? Apakah sudah selesai? Belum. Belum. Nah, apalagi Belum, yang kurang? Kira-kira. 2. Duanya. Angka Tadi duanya kita taruh di mana? Berarti? Duanya kita taruh di di mana? sebelahnya 5 tadi. Diagonal. Sebelahnya Yang diagonal ya kan. Nah, kita akan mengisi di sini. Tadi duanya ada berapa jumlahnya? Ada 4, Pak. Berarti kita melakukan pengulangan sebanyak berapa kali? 4 kali. Nah, berarti kita buat lagi for di sini. For ya, I sama dengan 1 sampai 4 ya. 4. Oke, nah yang kita isi berarti apa? Berarti indeksnya apa nih sekarang? I, I,2, apa Pak. kira-kira? I, berarti apa aja? Yang isinya 2 apa aja? A1,2, lalu A berapa? A1,2, A2,3, A 3,4, 4,5. Jadi Anda lihat antara 1, kan tadi A1,2 itu selisihnya berapa tuh 1 sama 2? 1. 2 1, sama Pak. 3 selisihnya? 1. Berarti tinggal kita tambahin di sini I ditambah 1, ya kan? Oke. Jadi agak perlu sedikit logik di sini, ya. Nah, sama dengan 2. Oke, jadi dia akan mengisi ketika I-nya 1, berarti ketika ini 1, berarti di sini berapa nih? 2. Ketika di sini 2, berarti di sebelah sini ya? 3. Begitu seterusnya sampai 4 ya. Maka nanti dia akan terisi 2. Nah, setelah itu kita N, artinya kita mengakhiri loopingnya ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya. Supaya lebih intuitif lagi, saya kasih pause di sini ya, supaya kelihatan ya. Misalkan saya kasih pause 2 detik ya. Nah, jadi Anda perhatikan di sini ya. Jadi lihat ini lanjutannya ya, akan saya coba di sini. Oke, perhatikan. Ya. Nah, perhatikan ya. Oke, bisa kelihatan di sana? Bisa, Pak. Ya. Ya, jadi Anda lihat di sini Bisa, ya, Pak. dia bergerak. Nah, kalau kita eksekusi dari awal ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Saya eksekusi dari awal supaya kelihatan. Oke. Saya coba ya.
lagi di sini. Nanti ini kalau akan mati, nanti saya share lagi linknya ya. Baik, Pak. Oke. Saya lihat lagi. Perhatikan ya. Nah, ini. Oke, bisa dilihat ya. Oke. Supaya lebih imajinatif lagi, yang di atas juga saya kasih pause ya. Nah, ini yang dimaksud supaya kita bisa lihat yang dimaksud dengan looping itu seperti apa ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, perhatikan ya. Nah, ini satunya keisi. Nah, keisi satu-satu ya. Bagian diagonalnya dulu. Oke, setelah diagonal terisi, maka dia akan pindah ke sebelahnya ya. Nah, Anda lihat. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bagaimana bisa Bisa, dipahami? Pak. Oke. Nah, sekarang satu lagi ya. Semoga ini cukup 8 menit. Oke. Oke, Nas. Kalau tadi kita menggunakan for, oke, sudah kelihatan lagi di sana? Sudah, Pak. Nah, kalau kita menggunakan for, nah setelahnya lagi nanti kita akan menggunakan yang namanya while ya. Nah, jadi while ini adalah suatu looping yang dilakukan dengan menerapkan suatu kondisi. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi caranya while agak berbeda. Jadi kita akan mengenerate dulu matriks diagonal ya. A ini apa nih? Kalau A ini, masih ingat A ini matriks apa kira-kira? A perintah untuk memanggil apa nih? Matriks 5 kali 5 Pak. Ya, A ini apa nih? Kalau function A ini, matriks apa kira-kira? Matriks diagonal. Bukan. I. Entitas, Mata. Pak. Matriks apa? Ada yang masih ingat? Yang nol itu Kak, Pak. Hmm, apa? Identitas, Pak. Ya, identitas ya. Jadi identitas itu matriks bujur sangkar yang komponen diagonalnya satu semua, sisanya nol ya. Nah, jadi agak berbeda nih. Nah, kemudian kita mulai I-nya dari satu. Nah, kemudian di sini while sebelum I-nya di bawah satu, maka dia akan mengisi sampai dua. Nah, begitu I-nya sama dengan I plus satu, ya, maka nanti I-nya sama dengan 5. Artinya apa? Kalau sudah sama dengan I-nya sama dengan 5, artinya looping-nya akan berhenti ya. Nah, kita akan coba di MATLAB ya. Oke, kita akan coba. Oke, MATLAB-nya sudah kelihatan di sana? Sudah, Pak. Oke, kita akan coba. Nah, jadi kita akan menggunakan while ya. Jadi iterasi dengan suatu kondisi. Jadi tadi langkahnya adalah dengan mengenerate matriks identitas yang ukurannya 5 kali 5. Ya. Kita bersihkan dulu comment window-nya di sini. Oke. Ya, kemudian jadi kita cek dulu apakah sudah terbentuk ini menggunakan evaluate. Oke ya, jadi udah kebentuk 5 kali matriks identitas dengan ukuran 5 kali 5. Nah, kemudian kita gunakan while ya. Tadi while kalau I-nya lebih kecil dari 5 ya, maka dia akan terisi 2 ya. Jadi A, I, I plus 1 itu sama dengan 2. Oke, nah saya kasih pause saja. Ini tidak wajib ya, saya cuma berikan ini supaya lebih intuitif, bisa lebih terlihat. Nah, ketika I sama dengan I plus 1 ya, maka dia akan berhenti. Ya, bukan berhenti, maksudnya ketika nanti I-nya sudah mencapai 5, maka dia akan berhenti loopingnya. Ya. Nah, coba Anda lihat ini ya. Kita akan coba eksekusi. Perhatikan ya. Nah, Anda lihat ya. Bentar, ini di bawah sini. Oke ya. Coba kita ulangi lagi. Nah,
Oke, kita coba dulu. Bentar ya. Oke. Nah, I-nya kita buat dari satu dulu ya. Di sini ada yang ketinggalan. I sama dengan satu ya. Biar nanti dia akan bergerak. Oke, nah kita akan coba buat ini ya. Kemudian kita kasih pause kurang lebih 2 detik ya. Nah, coba dilihat ya. Nah, jadi dia akan mengulangi sampai I-nya, selama I-nya di bawah 5, dia akan mengulang terus ya. Kalau sudah I-nya sama dengan 5, dia akan berhenti. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Oke, belum muncul di situ. Nah, biar ganggu. Oke, kira-kira Anda lihat ini while-nya berhenti nggak ini? Berhenti nggak kira-kira? Belum Ah, ya Anda lihat ya. Jadi ada yang salah dengan code ini sehingga dia akan looping terus ya. Kira-kira salahnya ada di mana itu? Jadi Anda lihat selama dia belum berhenti, maka selama dia di bawah 5, dia akan selalu seperti itu. Kira-kira apa yang salah itu? Kira-kira. Kurang dari, Pak. kurang dari. Kurang dari Kenapa? sama dengan Karena 4. I-nya belum di state ya. Nah, harusnya I-nya itu di sini nih. Ya, I-nya harus karena I-nya belum di state. Jadi I-nya harus di state dulu ya. I-nya harus di state di luar ya, di luar loop. Nah, ini yang membuat dia salah ya. Jadi ini harus saya state dulu. I start dari 1. Maka dia nanti I-nya akan nambah, I-nya 2, 3 ya, karena ada di sini ya. 2, 3, 4, begitu 5 dia akan berhenti. Jadi bisa dilihat ya kalau dia salah, maka dia akan mengulang terus, nggak tahu berapa kali gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat ini. Nah, ya. Jadi lihat dia cuma 5 kali. Nah, biar lebih terlihat lagi, saya kasih pause di sini ya. Oke. Ya, kelihatan di sana? Kelihatan? Kelihatan. Ya, jadi Anda lihat ya, dia nambah di situ. Jadi ketika I-nya sama dengan 1 ya, jadi di sini while I lebih kecil dari 5, selama I-nya di bawah 5, dia akan mengulang terus ya. Kemudian ketika I 1,2 dia di sini, kemudian I-nya ditambah 1, jadi I-nya sekarang 2, dia mengulang lagi. Kemudian tambah lagi 1, I sama dengan 3, dia mengulang lagi ya. Kemudian I tambah 1 sama dengan 4, masih di bawah 5, dia ngulang lagi. Nah, eh, begitu I-nya 5, maka dia akan berhenti. Nah, makanya tadi di awal itu saya tidak pasang ini, maka apa yang terjadi? Dia akan looping sampai akhir zaman tuh ya, nggak akan berhenti-berhenti. Anda bisa lihat nih. Ya. Nah, ini salah satu nih, I-nya ada yang salah ya. Kalau tadi waktu saya taruh I di sini, nah di situ dia bedanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengulangan seperti itu. Jadi malam ini saya akan kasih pengantar saja ya untuk sama-sama kita belajar. Oke ya, itu jadi eh, itu untuk malam ini. Nah, kemudian eh, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang statistik, problem fisis, dan juga pemrograman numerik. Nah, kemudian nanti ini untuk tugasnya ya, jadi bisa coba di kuis